Saya percaya, wah saudara yang datang hari ini orang-orang yang beriman percaya kepada Tuhan, amin. Kita tidak meragukan Tuhan, tapi yang namanya percaya itu nggak bisa hanya dibilang di mulut. Karena banyak orang berkata percaya, tapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita ingin mengalami berkat Tuhan, maka firman Tuhan berkata kita harus sungguh-sungguh percaya. Ya tidak mudah saudara ya, tetapi ya ketika kita benar-benar sungguh-sungguh percaya maka ada upah bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saya ingin kita baca dulu bersama, mari kita buka Mazmur ya. Kita buka bersama Mazmur 62 ayat yang ke-8 saudara. Mazmur 62 ayat yang ke-8. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Samuel, ya Pak Gembala dan juga Ibu. Terima kasih buat kepercayaannya saya boleh ada di sini. 1 tahun yang lalu kita ketemu, nanti ketemu lagi tahun depan, amin. Tidak terasa ya tahun demi tahun kita lewati ya. Tuhan masih jagai, Tuhan masih pelihara, malah tambah gendut semua ya. Itu karena anugerah Tuhan saudara ya. Karena banyak orang pengen gendut, enggak bisa gendut. Bersyukurlah yang gendut seperti saya ya. Kita buka Mazmur 62 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, ya atau ayat yang ke-9 ya di Alkitab ya, karena beda ini. Nah ini kita baca bersama dengan suara yang keras 1, 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Katakan amin ya. Daud menulis Mazmur ini saudara, dia menguatkan hati ya bangsa Israel. Dia berkata percayalah kepadanya, percayalah kepada Tuhan. Dia bilang di sana ya setiap waktu. Percayalah kepada Tuhan. Kita ini disuruh percaya kepada Tuhan bukan hanya waktu hari Minggu di gereja. Bilang amin. Banyak orang itu ketika datang di gereja di-charge ya, tapi waktu keluar dari gereja ya menghadapi kehidupan ya, tadi waktu nyanyi luar biasa di Tuhan, wah aku kuat dahsyat luar biasa. Ketika kita pulang menghadapi kehidupan ya banyak yang imannya sudah menguap, tidak percaya lagi. Dan ayat ini firman Tuhan, Daud berkata percayalah kepada Tuhan kapan? Setiap waktu. Kita ini percaya sama Tuhan tuh enak. Orang yang percaya sama Tuhan tuh udah gak ada ketakutan. Amin. Ya, amin yang kenceng. Ya kemarin saya naik pesawat ke sini saudara. Mungkin memang ada tipe-tipe pesawat ya, kalau naik itu dia mau masukin rodanya itu bunyi wung 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 kayak pesawat mau mogok. Bayangkan di atas udara ya, dia masukin rodanya bunyi wuk 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 wuk. Ya pasti semua kan langsung mukanya tegang saudara, takut. Tapi orang yang percaya pada Tuhan, saya tidur aja, mati hidup di tangan Tuhan. Enak gak percaya sama Tuhan? Makanya sungguh-sungguh kayaknya ini muka-mukanya belum muka percaya setiap waktu. Masih banyak pergumulan, masih banyak pemikiran, masih banyak pertimbangan. Beberapa waktu yang lalu saya bawa grup ke Israel ya, 116 orang. Terpaksa ditutup pendaftaran karena sudah penuh. Ya, karena saya tidak mau beda pesawat dengan yang lain. Jadi tutup sudah, banyak yang masih mau daftar nggak bisa ikut lagi yang berikutnya. Dulu pertama 125 orang, kemarin 116 orang. Ditutup ya, tiba-tiba ketika sudah mendekati harinya, ya suami saya bilang, saya ini ada kelebihan 5 orang nih, di bisnis kelas lagi, bisnis kelasnya habis sudah ke booking semua. Jadi gimana? Ya ini 5 ini harus terpaksa berangkat sendiri pakai pesawat yang berbeda. Atau saya bilang balikin aja lah duitnya lah. Lalu ditanya ke mereka, Bu, Pak, ini kita ada kesalahan nih dari pihak travel. Ternyata 5 orang nih nggak dapat tempat di bisnis kelas, sudah penuh. Ya di booking semua saudara bisnis kelasnya. Terus Bapak Ibu kita kembalikan duitnya, nggak mau. Kita dari awal sudah daftar loh. Suami saya bilang sama saya, gimana nih say? Mereka nggak mau dibalikin. Tanya ke travelnya, bisa tapi pakai pesawat lain, berangkat sehari sebelumnya. Terus gimana say? Coba tanya, Bapak Ibu mau nggak berangkat sehari sebelumnya? Ya kita mau berangkat kapan aja mau, yang penting sama Bu Dedi.
Saya tuh bilang sama suami saya tuh kan sudah bilang ya, saya enggak mau pisah pesawat sama peserta, sama suami saya. Jadi gimana? Ya udah, ya suami saya bilang, please saya temenilah 5 orang ini ya, please lah, daripada kita kacau semua ini. Kamu mengalah lah, nanti aku bersama dengan yang 100 ya 11 orang, kamu temani yang 5 orang ini. Ya sudah, akhirnya saya mengalah ya. Istri itu harus selalu, nggak ada istri yang jawab suami, mengalah. Kayaknya suaminya penuh dengan curhat curcol ya. Sambil liatin istrinya, mengalah. Saya berangkat saudara. Ya, saya tuh tidak mengerti, saya bilang gini, Tuhan, semua yang terjadi itu pasti ada maksud Tuhan. Kenapa saya Tuhan suruh berangkat duluan? Saya masih marah loh, sampai sehari sudah mau berangkat aja besok saya tuh muka saya cemberut. Suami saya bilang, "Say, enggak apa-apa lah berangkat duluan." Saya bilang, "Saya tuh enggak mau pisah sama kamu." Enggak apa-apa saudara, sudah menikah lama harus tetap bucin. Bucin sama suami sendiri sama istri sendiri enggak apa-apa dong. Jangan bucin sama suami orang, bertobat. Bucin sama istri orang, bertobat. Tapi suami saya bujukin saya, enggak apa-apa, kita cuma pisah 1 malam loh, besoknya kita ketemu loh. Ya wes, saya berangkat saudara. Akhirnya kami dapat 1 hari berhenti di Muscat. Muscat itu kota yang indah, negara minyak, negerinya putih, semuanya bersih, gak ada sampah. Wah, kita nikmati 1 hari jalan-jalan di Muscat. Besoknya kami harus ke bandara untuk melanjutkan penerbangan ke Jordan. Saya telepon suami saya sudah siap kalian rombongan? Sudah, ini saya sudah di bandara. Gimana semua check-innya? Luar biasa, mantap? Iya, puji Tuhan, tidak ada kendala. Iya, dadah sayang, nanti ketemu ya, iya bye-bye ya. Biasa aja. Suami saya itu terbang dari Jakarta menuju ke Muscat, itu 8,5 jam perjalanannya. Saya hanya 3 jam dari Muscat ke Jordan, 3,5 jam. Jadi ketika saya landing, saya sudah gini, ya ini nggak bisa WA-WAan sama suami karena dia lagi di pesawat, saya harus menunggu. Waktu saya landing, tiba-tiba HP saya bunyi, ting, suami saya gini, kita nggak jadi terbang. Terus saya bilang, hah kenapa? Jadi ceritanya begini, ya waktu itu semua penumpang sudah naik ke pesawat, orang saya di pesawat, mereka sudah di pesawat. Tiba-tiba ada 1 peserta saya muntah-muntah, pusing, mual, muntah-muntah, keringat dingin, sesak napas. Akhirnya pesawat itu tadinya udah mundur karena dilaporin lah ke pramugari ada satu penumpang yang sakit, tolong please. Pesawatnya nggak jadi, ya pesawatnya nggak jadi mundur. Akhirnya diurusilah ibu ini. Ya Bu, gimana dipindah ke bisnis, yang peserta 1, ibu belum mundur dulu ya ke belakang biar dikasih yang sakit, siapa tahu dia cepat sembuh. Kursinya ditidurin, dikipas-kipas, di apa, makin sesek napas. Akhirnya pilotnya datang, ini gimana ya, kita nih harus berangkat. Suaminya bilang, ya saya juga maunya berangkat Pak, tapi kasih saya kesempatan. Tunggu suami istri saya sembuh. Ya udah kita kasih kesempatan 10 menit. Ditunggu enggak sembuh-sembuh juga. Orang sudah mulai pada resah dan gelisah. Ya semua tentunya sudah melirik ke ibu itu. Lagian ngapain sih pakai acara sakit-sakit. Ya biasa kan, apalagi orang Indonesia toh. Ya, orang Balikpapan sih tidak. Tidak beda. Jangan senang dulu. Akhirnya ya udah, ibu itu kasihan, suaminya juga kasihan, terintimidasi melihat wajah-wajah orang ini. Marah-marah semua, sakit banget. Akhirnya pilotnya datang lagi, Pak nggak bisa ya, Bapak harus turun. Dia bilang nggak bisa Pak, saya ini niat mau ke tanah perjanjian. 3 orang kalau turun hilang 150 juta. Lalu akhirnya, sudah berunding, pilotnya bilang ya udah kita tunggu ya. Kalau juga tidak sembuh, udah hampir 30 menitan saudara ditunggu. Itu kan dia bilang kita nggak bisa parkir lama-lama ya, ini pesawat, ini bukan bus. Kita ini bayar denda apa segala macam, ini semua bisa tertunda gara-gara ini. Ya udah, karena dia sudah malu, suaminya bilang ya sudahlah, daripada kita jadi batu sandungan dan melihat tatapan semua orang yang. Lalu suaminya bilang ya sudah kita turun yuk. Ya udah, pintu dibuka saudara, turunlah dia mau turun. Waktu udah mau turun, dia mau berdiri, tiba-tiba dia bilang kayak sakit itu diangkat. Hilang semua sakitnya itu, datang waktu masuk pesawat, hilang waktu dia mau turun. Tiba-tiba mau turun, dia bilang sama suaminya,
Saya enggak sakit, Pak, udah sembuh saya. Enggak mungkin loh, kamu tadi udah mau mati. Bener, saya udah sembuh, hilang, gak tahu kemana sakit itu. Lalu ditanya, ibu yakin? Yakin. Kalau ibu pilih dari angka 1 sampai angka sekian, berapa? Ya saya di angka 8 lah. Yaudah berarti bisa terbang, bisa. Yaudah aman, pintu tutup, berarti tutup, berangkat ya, iya. Waktu pintu ditutup, pesawat mau mundur, tiba-tiba pesawatnya mogok. Mati mesin, mati lampu, mati semuanya. Dihidupin, nggak bisa hidup. Akhirnya diputuskan, pilot menyatakan bahwa pesawatnya mengalami sistem error dan semua penumpang harus turun. Waktu diumumin gitu mereka baru gini, ih untung ibu sakit ya bu. Astaga ibu, kalau ibu ndak sakit 30 menit bu, kita itu sudah take off bu. Di laut, kita sekarang ini sudah di laut. Makanya jadi orang jangan sok tahu, sok pinter. Itu bedanya manusia sama Tuhan. Tuhan maha tahu, manusia sok. Itu saudara yang tadinya marah-marah, kenapa sih gini, sekarang langsung, aduh ibu, untung lo sakit lo 30 menit saudara. Itu pesawat sudah take off dan tiba-tiba error sistem, yang rusak bukan businya, sistem komputerisasinya error. Lalu disuruh turunlah semua, mereka pertama nunggu di bandara. Suami memang itulah, saya baru mengerti rencana Tuhan. Kenapa suamiku yang seperti Musa yang harus tinggal, ya, orang yang lembut hati menghadapi belum bangsa Israel ini baru 111 orang. Tadinya masih aman, duduk, Pak jam berapa ya ini kira-kira? Lalu tanya, dapat pengumuman tidak bisa malam ini terbang karena pesawat itu harus didatangkan teknisinya dari Muscat. Karena itu pesawat luar yang bisa memperbaiki ya orang dari negaranya. Jadi Bapak Ibu diinapkan di hotel di samping bandara. Tadinya masih aman, semua happy-happy, ketawa-ketiwi mereka. Tiba-tiba besok paginya udah sarapan pagi. Mulai tanya-tanya, kita jadi berangkat enggak sih ini? Jadi enggak sih? Ditanya lagi ke pihak maskapai. Jadi dipastikan malam ini kita terbang. Udah aman kan? Tenang, damai. Tiba-tiba ada orang-orang yang penakut, enggak mempercayai Tuhan di setiap waktu. Mulai ngomong gini, nanti malam kita berangkat, naik pesawat yang sama? Berarti kan ini pesawat baru diperbaiki, kan error sistemnya. Kita perbaiki komputer aja kadang gak 1 kali jadi, masih bisa mati lagi. Ini pesawat loh. Kamu mau jadi uji coba? Berangkat pakai pesawat rusak? Yang tadinya orang-orang ini gak ada yang takut, happy-happy. Saudara lihat nih ya. Lihat ya, cara kerja iblis itu masuk lewat pendengaran. Apa yang engkau dengar, ya itu bisa mempengaruhi imanmu. Makanya dengar kata firman. Lalu mulai saling mempengaruhi. Oh loh, pesawat rusak. 10 pengintai berkata, itu negeri memang susu dan madunya luar biasa. Tapi orangnya raksasa. Kamu mau masuk, antar nyawa, mati, binasa. Kamu ke situ setor nyawa. Kamu mau naik pesawat rusak. Ini kita uji coba, sama dengan setor. Yang tadinya nggak takut jadi takut. Saya saudara di sana sudah tadi aman-aman. Lalu suami saya kabari, saya ada masalah. Kenapa? Semua pada nggak mau berangkat kalau pakai pesawat yang sama. Mereka minta ganti pesawat. Ini dipikir bus saudara. Ya kalau bus nih kita bisa ganti. Lah maskapai penerbangan semua sudah ada jadwalnya. Dan sudah dijelasin. Kalau dari pihak bandara sudah mengizinkan dia terbang, berarti kan sudah sesuai. Tapi namanya penakut, tidak percaya, tidak beriman, tetap aja. Ya kan walahu alam. Siapa yang tahu? Lalu saling mempengaruhi.
Saya saudara di sana, saya sudah berada di aman, tapi tetap tidak aman. Di grup masuk, ini gini, saya ditelepon peserta, Bu, kita semua sudah memutuskan ya, kalau berangkat pakai pesawat yang sama, kita tidak mau berangkat. Kenapa Bu? Ya ini kan pesawat rusak, ya kan sudah diperbaiki Bu. Ya tidak bisa, siapa yang tanggung jawab keselamatan seluruh peserta? Saya bilang Tuhan Yesus. Loh emang benar, emang saya yang tanggung jawab. Jadi pendeta tuh enggak enak loh Pak. Tuntut suruh tanggung jawab keselamatan. Saya bilang, yang tanggung jawab keselamatan itu Tuhan. Terus saya bilang gini, kalian tahu nggak sih? Di situ ada suamiku, ada anakku 3. Emang saya mau mereka mati? Terus akhirnya diem. Ada lagi yang WA, Bu tolong ya, ibu harus berpihak kepada peserta. Ini mah travelnya mau-mau aja berangkat, dia nggak mau rugi. Tapi kan ibu harus membela peserta supaya ibu tidak terkesan hanya mencari keuntungan. Aduh, saya itu diintimidasi begitu saudara. Memang benar suami saya yang ada di Jakarta. Kalau saya ada di Jakarta, saya mendengar perkataan itu tak suruh pulang semua. Bubar. Emang gue pikirin lu pulang semua. Tapi Tuhan tahu loh, makanya. Ya saya itu ditaruh di aman. Karena kan ibu-ibu itu lebih cepat ini kan. Wah saya tuh kalau apalagi dibilang cari untung. Wah saya nggak bisa denger yang kayak begitu. Suamiku didatangi semua, dia cuma dengan sabar. Iya Pak ya berdoa ya. Berdoa. Wong Solo soalnya. Beda sama Sulawesi. Akhirnya saudara yang anak saya telepon lagi. Jadi mereka tuh bilang, ibu harus bikin pengumuman di grup. Yang menyatakan bahwa ibu berpihak pada seluruh peserta tidak berangkat kalau pakai pesawat yang sama. Anak saya telepon, Mam, aku takut Mam, gimana ini Mam? Lah kalian gimana deh, kita enggak mau loh kalau pakai pesawat yang sama. Sudah teracuni nih kata-kata ini. Pesawat yang sama, cuma satu kata ini bisa bikin mati iman semua orang. Saya juga nggak bisa paksa, saya bilang gini deh, ikuti kata hatimu aja deh. Kalau kamu mau pulang, pulang aja. Tapi papi tetap mau berangkat. Lah piye kalau papi berangkat, masa papi mati sendiri? Lah piye tuh saya bilang, ya kalau kamu mau mati sama papi ya terbang aja. Kamu juga jangan bikin mami bingung di sini, mami juga pusing. Dek, hidup mati itu di tangan Tuhan loh. Ya tapi aku nggak berani. Ya aduh saudara saya tuh udah pusing. Akhirnya saya bikin pernyataan di grup. Saya memutuskan saya berpihak kepada seluruh peserta. Kalau pakai pesawat yang sama tidak usah berangkat. Habis itu saya nangis. Di hotel saya nangis, saya tidak bisa makan. Saya baru merasakan yang namanya orang stres itu. Seenak apapun masakannya tidak bisa masuk. Benar-benar tidak bisa masuk. Saya seharian tidak makan, saya nangis terus sampai petugas hotelnya tanya, hey, why? What happened? Saya nangis teriak di kamar, petugasnya bilang, oh my God, dia kira kita berantem. Lalu saudara akhirnya setelah saya bikin pengumuman itu di grup, suami saya telepon saya, kenapa kamu bikin pengumuman itu? Lah kenapa? Aku ini lagi berusaha membujuk mereka, menguatkan iman mereka. Terus suami saya gini, mending kamu gini loh, bikin video singkat 1 menit, kuatkan hati mereka. Jawaban saya ingat waktu nggak mau, biar aja. Karena saya juga sudah kasihan sama anak saya ini nggak mau berangkat. Saya juga berharap nggak usah berangkat. Saya pikir kalau mereka mati, suami mati, anak 3 mati, kameramen saya juga mati. Terus saya ini mau ngapain gitu ya? Jadi saya cuma bilang, saya nggak mau bikin video. Ya udah, suami saya diam. Akhirnya suami saya bikin keputusan gini aja. Dia tulis di grup, siapa yang tidak mau ikut kita bikin daftar. Tolong diisi daftar ini yang tidak mau terbang dengan pesawat yang sama. Tidak ada yang mau isi. Karena memang semuanya niat mau berangkat. Isi data, tidak ada yang isi loh. Ini kok semua ngomong tidak mau berangkat, tapi suruh isi yang tidak mau berangkat, kenapa tidak ada yang isi? Ya kenapa kita disuruh isi? Laung disuruh isi kok. Akhirnya pusing kan saudara. Ya udah diumumin nanti malam jam 8 pesawat siap. Semua penumpang harus ke bandara, nanti diangkat pakai bus ya. Berangkatlah semua. Lalu bapaknya yang istrinya sakit, sama anaknya 1 sama istrinya datang ke suami saya salaman. Pak Daniel, selamat jalan ya.
Saya kesini hanya mau ambil bagasi. Loh kenapa Pak? Saya enggak ikut terbang Pak. Pak, istri Bapak, kemarin Bapak disuruh turun enggak mau. Kenapa sekarang Bapak mau pulang? Saya enggak berani Pak terbang pakai pesawat yang sama. Terus kata suami saya, Pak kalau kita mau jatuh dari kemarin tuh sudah jatuh, istri Bapak enggak sakit. Kenapa Tuhan bikin istri Bapak sakit? Karena kita ini sudah diluputkan Pak. 30 menit sudah Tuhan luputkan, jadi kenapa Bapak mau mundur? Saya enggak berani Pak Daniel, saya hanya mau ambil bagasi saya. Suami saya bilang, saya doain Bapak boleh enggak? Dia cerita sama saya, ibu tahu waktu saya didoakan Pak Daniel. Begitu Pak Daniel amin, kayak ada roh yang dicabut dari dalam jiwa saya Bu. Tiba-tiba dia bilang, Pak Daniel saya berangkat. Ya, jadi kalau ada di antara saudara yang hari ini takut, hubungi suami saya. Ya, apalagi yang besok jatuh tempo, hubungi. Karena itu sangat menakutkan. Saudara, ya akhirnya satu lagi Bapak datang. Pak, saya ini hanya punya iman 10%. Saya titip 90%-nya di Bapak ya. Kata suami saya, iman tidak bisa dititip Pak. Duit bisa dititip, iman tidak bisa. Tapi gimana, udah saya doakan. Jadi dia tuh sibuk mendoa-doakan orang yang ngomongnya percaya. Memang ternyata orang Kristen tuh harus diuji Pak. Harus diuji. Di gereja kalau nyanyi hebat. Ya, kalau puji-pujian hebat. Begitu ngalami ujian, baru begini tuh. Ciut semua nyalinya. Ada orang Medan datang. Pak Daniel, saya bukan apa-apa Bapak. Saya ini sudah izin satu kampung kemarin antar saya. Mau ke tanah perjanjian. Kalau saya pulang kita tidak jadi berangkat. Di mana harga diriku Pak? Orang Medan itu memang harga diri lebih tinggi daripada harga nyawa. Dia bilang sama suami saya, apapun yang terjadi saya tetap berangkat Pak. Nggak peduli di pesawat mau rusak mau apa, saya berangkat Pak. Istrinya nyeletuk, lu berangkat sendiri, saya enggak. Itu koper-koper saya kau bawa ke Israel. Kalau kau masih pulang lagi, kau bawa pulang. Tapi kalau pesawatmu jatuh ya sudah. Tapi akhirnya istrinya mau. Yang sebagian telepon anaknya, nak, papa, jangan kau kasih piano yang menyedihkan gitu. Nanti saya sudah mau nangis lagi, nggak jadi cerita begini ya. Saudara yang satu telepon anaknya. Nak, papa mama gimana? Menurutmu kita berangkat enggak? Anaknya bilang, papa mama kan udah niat berangkat. Berangkat aja. Tapi enggak apa-apa lah Pak. Ya udah papa mama berangkat, cuma pesan satu. Kalau ada apa-apa, jangan kamu salahin Tuhan. Kamu tetap melayani Tuhan. Catat nomor PIN ATM papa. Luar biasa ya. Luar biasa loh. Tapi karena nggak jadi jatuh diganti lagi pinnya. Diganti. Saudara, ya. Pokoknya semua itu udah telepon, tapi kan banyak ibu-ibu yang suaminya nggak ikut tuh. Ya, ibu-ibu itu telepon suaminya, nggak ada satupun suami yang keberatan loh. Saya tuh heran, ini bapak-bapak memang beriman atau sangat merelakan istrinya ya. Semua ibu-ibu yang nggak bawa suami, Pak, saya berangkat, jangan takut, berangkat. Saya sempat kaget ya, kok aneh sih saudara, ini agak aneh ya. Tapi semua mendorong istrinya berangkat. Haleluya. Jangan berpikiran negatif, berarti itu bapak-bapaknya imannya luar biasa. Sangat teguh. Ya, insya Allah. Saudara, ya akhirnya puji Tuhan ya semua berangkat, 6 orang pulang. 6 orang memutuskan mereka tidak berani, tapi yang selebihnya berangkat. Saya waktu itu ingat sebelum mereka berangkat saya akhirnya bikin video 1 menit. Saya sambil menangis karena memang saya lagi nangis di meja makan. Saya tidak makan, saya bilang saudara, saya ini sudah di Aman saudara. Saya tunggu saudara di sini. Kita semua akan rindu ke tanah perjanjian. Ingat saudara, kalau belum waktunya mati, tidak bakal mati. Tapi kalau sudah waktunya, biar saudara dikepleset di toilet bandara, saudara mati. Percaya saja sama Tuhan. Benar ya,
Jadi beberapa orang jadi kuat. Iya juga ya, kan benar Bu Debbie ngomong kalau belum waktunya mati, enggak mati. Ada lagi yang bilang gini, berangkat aja. Di pesawat itu ada suaminya Bu Debbie, ada anaknya 3. Mereka ini lagi dipakai Tuhan, enggak mungkin mati. Ada orang titip iman begitu ya saudara. Akhirnya berangkat saudara. Waktu berangkat itu ada satu peserta, bapak-bapak, dia bilang, saya ini paling takut naik pesawat ibu. Kok yo dapat pesawat rusak loh. Saya bilang, apa yang kau takutkan itu akan menimpamu. Kata firman Tuhan. Makanya kau jangan takut. Ya, kau takuti itu terjadi. Dia bilang waktu sudah naik semua, pesawatnya diuji coba. Di starter dimatiin, hidup, dimatiin lagi, Saudara bisa bayangkan itu, ini penerbangan 8,5 jam. Pesawat diuji coba, Saya mau tanya, kalau saudara ikut berangkat apa kagak? Tanya nih jemaat, bukan bapak, bukan Pak Samuel, jemaat yang ada di sini. Saudara berangkat atau pulang? Jujur imanmu ya. Jujur sekali loh, pulang loh Pak, pulang mereka Pak. Berarti Bapak Samuel harus doa dan puasa nih. Jemaatnya pulang semua. Ya. Bapak itu bilang gini, Bu, waktu diuji coba pesawatnya di starter dimatiin, saya Bu, udah takut banget, saya lihat jendela pesawat itu, kalau ada yang kebuka saya mau lompat Bu. Bener Bu, saya masih ada kesempatan turun, tapi ini pintu sudah ditutup. Lalu di saat dia lagi ketakutan, istrinya pegang tangannya bilang gini, Pak, kalau kamu mau pengakuan dosa ini waktu yang tepat. Nggak apa-apa, ngaku saja sama saya. Ini waktu yang paling tepat. Terus saya bilang, jadi Bapak sudah pengakuan? Untung belum Bu. Karena lebih menakutkan perkataan istri saya ini daripada keberangkatan. Ini lebih horor ini. Ya, ngomong pengakuan dosa, sama-sama mati Bu. Tapi untung saya belum sempat ngomong. Kalau saya udah ngomong Bu, pesawatnya nggak jadi jatuh, saya sudah mati sekarang. Saudara, itu luar biasa ya. Waktu mereka terbang, saya itu berdoa Tuhan, itu kayak ketakutan 111 orang tuh taruh di kepala saya. Saya itu nangis terus, saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Anak saya didoakan suami saya. Saya tanya sama mereka, saya bilang, Dek, kamu putar lagu di pesawat, dengar lagu aja sambil penyerahan. Ya, lalu dia bilang, iya, aku selama ini kalau lihat Mami naik pesawat, kalau ada badai atau apa kan Mami itu nyanyi, aku paling jengkel. Ini Mami ini ngapain sih di pesawat nyanyi? Tapi Mam, kali itu aku mengalami sepanjang penerbangan aku nyanyi terus, syukur. Memang orang itu harus mengalami. Anak saya tanya, Dek, waktu terbang tuh kamu sudah siap mati? Ya udah, aku sebenarnya mau pulang Mam, tapi aku lihat Papi berangkat, Dea berangkat, Karen berangkat, kata kak anak saya yang paling gede. Lah terus kalau mereka mati, jatuh di pesawat, Mami juga lagi di Jordan, aku sama siapa di sini? Jadi ya sudah ikut aja lah. Tapi semua sudah pemberesan itu, 111 orang itu berangkat siap mati. Itu baru bilang iman yang teguh itu. Percaya kepada Tuhan setiap waktu itu. Saya nangis terus saudara sampai jam 2 malam saya ke toilet. Saya gak bisa tidur 1 malam. Karena waktu suami saya bilang, Say, kita sudah mau terbang, doakan. Dia kirim lagi foto, dia doain anak-anak tumpang tangan. Dalam hati saya, mungkin ini foto terakhir Tuhan. Tapi apapun yang terjadi, aku mau tetap melayani Tuhan. Ya, sampai ada suara yang tanya gini, kalau suamimu mati, anakmu mati, kamu mau tetap melayani Tuhan nggak? Saya bilang mau. Saya paling di sekolah Alkitab saya yang di Bandungan, di bawah gunung, saya pergi menyendiri di sana. Lalu saudara, jam 2 malam saya ke toilet, saya lihat muka saya di cermin di hotel, saya bilang, Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Saya minta maaf, saya minta ampun kalau saya ada salah dengan grup ini, apa Tuhan? Tiba-tiba saudara, Tuhan tuh cuma ngomong di hati saya gini, jangan takut, aku sedang menguji iman mereka. Wow, tiba-tiba ketika saya dengar suara itu saya bersuka cita. Kenapa saya bersuka cita saudara? Karena ini
ujian yang gak bisa dibeli dengan uang. Saya bersyukur anak-anak saya dibawa Tuhan dalam sebuah pengalaman pribadi yang wow. Engkau mau punya uang berapapun, engkau gak akan pernah bisa beli pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di mana mereka sampai di satu titik penyerahan jiwa, roh, dan tubuh mereka kepada Tuhan itu sungguh-sungguh. Apa yang paling menakutkan dari manusia di dunia ini selain kematian? Kamu dikejar debt collector, kamu masih bisa tertawa, masih bisa lari, tapi belum mati. Tapi kalau kita berhadapan dengan kematian di depan mata itu sangat menakutkan. Dan waktu tadinya saya nggak berani buka IG, nggak berani buka media sosial ketika suami saya bilang, "Say, kita udah mau take off." Saya matiin handphone saya takut buka IG tiba-tiba gini, pesawat dengan nomor penerbangan ini hilang kontak di atas laut ini, waduh. Tapi ketika saya mendengar suara Tuhan seperti itu, iman saya bangkit. Saya bilang, yes Tuhan, terima kasih. Aku mengerti, nggak akan ada apa-apa, Tuhan pasti melindungi. Waktu mau terbang, suami saya cuma bilang gini, Say, tapi ada masalah kedua, doakan lagi. Kan kita sudah kepotong 1 hari, itu berarti di Jakarta. 1 hari 1 malam, nggak terbang. Jadwal tur kan semua sudah diatur. Iya. Itu suami saya bilang gini, Say, kamu doa lagi ya, kita sampai di Muscat, sudah tidak ada penerbangan. Karena semua jadwal berubah. Saya sudah dapat kabar, kata suami saya, kita transit 16 jam lagi. Waduh, saya tuh berdoa, travelnya telepon saya bilang jangan takut. Saya berdoa sama Tuhan, enggak, kamu turun langsung dapat pesawat, kamu langsung berangkat. Amin, amin, Abuni, amin, aku percaya Abuni, dia bilang. Begitu akhirnya mereka landing, saudara, saya itu cuma lihat jam terus, lihat jam. Akhirnya HP saya bunyi dari semua, ting, puji Tuhan saya udah landing. Haleluya, puji Tuhan 12 kali. Tuhan dahsyat luar biasa. Dan benar kata suami saya, kan ada beberapa tur juga yang ikut di situ, bukan dari grup saya. Mereka tertinggal dan akhirnya grup kami itu benar-benar khusus 1 pesawat untuk peserta Debbie Basir TV. Itu pindah langsung, turun langsung pindah ke 1 pesawat, langsung terbang ke Jordania. Dan di situ saya melihat Tuhan itu dahsyat. Ya, yang dari peserta lain besoknya telepon suami saya, mereka masih di Muscat, nanya, Pak, Bapak nginep di hotel mana? Di Muscat. Loh, kita udah di Jordan, Pak. Oh iya, kita transit lagi 16 jam. Saudara, banyak orang berkata percaya kepada Tuhan, tetapi ayat ini berkata setiap waktu kita harus belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sampai di mana iman kita? Saya pengen kita baca 1 ayat firman Tuhan, bukan 1 ayat, banyak ayat ya. 1 Samuel pasal 23. Saudara, bagaimana ya ketika Daud ya mengalami sebuah persoalan, kita baca 1 Samuel 23 ayat yang pertama mulai, Daud di Kehila judul perikopnya. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Ayat 2, lalu apa? Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkan Kehila. Ayat yang ketiga baca bersama. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Saudara, di depan mata ini ada tantangan, dikatakan diberitahukan kepada Daud bahwa orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu Daud itu datang kepada Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus pergi untuk mengalahkan berperang melawan orang Filistin? Ya, dan Tuhan menjawab Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Siapa yang menjawab Daud? Tuhan. Karena Daud mencari Tuhan. Daud datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dia. Tuhan bilang, pergi, kamu harus pergi untuk mengalahkan mereka. Ayat yang ketiga bisa dikatakan, tetapi orang-orang Daud ini adalah orang-orang yang akan membela Daud, yang akan menyertai Daud untuk berperang. Mereka ngomong apa sama Daud?
Sedangkan di sini di Yehuda saja kita ini sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi berperang ke Kehila melawan barisan orang-orang Filistin. Kenapa mereka berkata kita ini sedang dalam ketakutan? Saudara, ketakutan itu adalah roh yang sangat membunuh iman. Orang tidak bisa berperang ketika mereka takut. Makanya Alkitab berkata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tetapi pada praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari, berapa kali kita ini sering terus dikejar oleh roh ketakutan. Takut miskin, takut masa depan, takut sakit. Baru saja migran udah gini, aduh tumor otak. Ya enggak? Ya banyak orang-orang begitu. Ya, baru sakit ini, aduh kanker. Sesuatu yang tidak terjadi, ya kita takuti, dan sesuatu yang tidak terjadi itu kalau engkau takuti terus-menerus itu sama dengan engkau imani. Makanya itu akan terjadi. Mari kita belajar saudara. Ketika orang-orang Daud yang adalah tentara-tentaranya, orang-orang yang harus mendukung dia dalam perang, berkata jangan pergi, kita ini saja sudah dalam ketakutan, bagaimana kita bisa berperang kalau kita sendiri dalam keadaan takut. Ayat yang keempat, Daud tidak menghiraukan perkataan manusia. Ayat 4 berkata lalu apa? Bertanyalah pulalah Daud kepada Tuhan. Waktu dia mendengar apa kata manusia, dia datang lagi kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang sudah menyuruh dia untuk pergi. Bertanyalah pula dia kepada Tuhan. Ya, dia datang lagi, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya apa? Bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan Daud? Dia mendengar suara Tuhan suruh dia pergi. Tapi dia mendengar orang-orang di sekeliling yang melemahkan imannya dan berkata kita ini sudah takut, gak mungkin lu menang. Karena kita semua dalam ketakutan, gak ada kekuatan. Orang yang takut pasti lemah. Orang yang takut tidak mungkin bisa berjuang. Orang yang takut tidak akan mungkin bisa meraih kemenangan. Tapi Daud lebih mempercayai kata firman Tuhan. Saudara, hari ini apa yang kau percayai? Makanya Daud bisa berkata percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Jangan punya iman yang on off, on off, on off. Hari ini takut, besok percaya, hari ini takut, besok. Bagaimana kita bisa melihat mujizat Tuhan? Ketika sekelilingmu tidak mengizinkan engkau untuk percaya, keadaanmu, keuanganmu, apapun membuat engkau sudah tidak berdaya. Percayalah pada perkataan firman Tuhan. Jangan pernah engkau meremehkan firman. Sebab Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah menarik kembali. Setiap perkataan yang sudah keluar dari mulutnya pasti akan tergenapi. Dan firman itu akan melakukan apa yang Allah suruhkan kepada dia. Katakan amin. Yes. Jangan takut saudara. Jadilah orang yang sungguh-sungguh percaya. Kenapa Daud bisa mengatakan menulis Mazmur itu? Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Ya, Tuhan bilang maju. Karena aku yang akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Daud tahu bukan dia yang berperang. Daud tahu bukan anak buahnya lah yang berperang. Ketika Tuhan yang menyerahkan, maka dia hanya akan melihat saja. Jangan ukur kekuatanmu hari ini. Kita gak punya kekuatan apa-apa. Mungkin engkau berkata, gak mungkin saya usaha. Saya mau usaha apa? Saya mau bisnis apa? Saya gak punya modal. Tuhan punya begitu banyak pintu yang tidak terlihat. Tapi dia mau lihat imanmu. Dia mau lihat percayamu kepada dia. Hormati Tuhan, jauhi dosa, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan, Tuhan memagari orang, Tuhan memberkati orang benar. Dan dia memagari orang benar itu dengan anugerah dan perisai. Saudara, waktu kita sungguh-sungguh menjadi orang benar, percaya kepada Tuhan, dia bilang dia berperang. Ayat 5 berkata begini, kemudian apa? Pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila.
Daud harus menentukan pilihan. Walaupun orang-orang ini melemahkan dia, tapi mereka harus mengikuti Daud sebab dia pengambil keputusan atas bangsa Israel. Dikatakan di sana, lalu pergilah dia dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka, ditimbulkannya lah kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Saudara, Daud saat itu sedang dalam pelarian dari kejaran Saul. Makanya orang-orangnya bilang kita ini sudah dalam ketakutan. Ketika Daud masuk ke Kehila, bagi Saul itu sebuah perangkap. Saul bilang, mati kau. Dengan engkau masuk ke Kehila, itu artinya Allah sudah menyerahkan Daud ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke kota itu yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Satu resiko yang sangat besar bagi Daud untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi Daud belajar mempercayai kata firman Tuhan. Apapun itu di depanmu, saudara. Dikatakan di sana ayat 8. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud, ayat 9. Ya, ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Ya, berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan ku diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itu ke aku ke dalam tangannya. Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Daud tanya, apakah Saul akan datang? Tuhan bilang, iya, dia akan datang. Ngeri gak saudara? Kematian di depan mata Daud. Karena Tuhan bilang, iya, Saul pasti akan datang. Saul sedang memburu Daud untuk membunuh. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkankah oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ini ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan apa? Akan mereka serahkan. Tambah takut lagi enggak? Ini yang ngomong Tuhan loh. Iya, Saul akan datang. Iya, dan engkau akan diserahkan. Ya, dikatakan di sana, lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Saudara, ya, mendengar perkataan Tuhan itu lebih penting daripada engkau mendengar perkataan orang. Apa yang terjadi? Daud maju dan benar dia mengalahkan. Dia merebut kembali kota itu, menyelamatkan Kehila. Dan Saul pergi, Daud bertanya, Tuhan apakah dia akan datang? Iya. Akan diserahkan? Iya. Jadi kamu cepat keluar. Makanya Daud mengambil keputusan. Saudara, ketika engkau sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, dia Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah hidupmu. Dia akan menjadi perisai bagimu. Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh belajar percaya dan setia kepadanya. Karena itu Daud tulis di Mazmur 62 ayat 9 tadi. Coba kita balik ke sana. Kita baca sekali lagi. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ketika engkau takut, apa yang harus engkau katakan? Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Daud belajar mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Jangan curhat kepada manusia. Jangan curhat ke tetanggamu. Jangan curhat ke sahabatmu. Curhat di kaki Tuhan. Katakan amin. Duduk di kaki Tuhan. Cari wajah Tuhan. Jangan kau malas mencari wajah Tuhan. Orang-orang yang mencari wajah Tuhan, mereka akan bertemu dengan kemuliaannya. Saudara, yang namanya hidup ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya persoalan, masalah atau tekanan. Amin apa amin?
Selama kita masih ada dalam dunia ini, kita pasti akan mengalami banyak persoalan ya, apalagi di akhir zaman ini saudara. Alkitab berkata bahwa di akhir zaman ini akan datang masa yang sukar ya. Saudara terasa nggak hari-hari ini rasanya zaman ini makin sukar? Cari duit susah nggak? Coba saudara jalan dari ujung sampai sini sampai ujung sana cari duit di jalan, ketemu nggak? Ya nggak ketemu ya. Berarti memang benar Alkitab berkata hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Tapi kita percaya firman Tuhan berkata orang yang hidup karena percayanya sama Tuhan akan tetap melihat janji-janji Tuhan. Amin. Kita akan belajar sama-sama saudara. Mari buka dalam Yakobus pasal yang pertama ya. Yang nggak bawa Alkitab boleh buka handphonenya kali ya. Semua harus baca firman, nggak ada yang nggak baca firman. Ya, kita akan belajar tentang dalam hidup ini kita mengalami dua hal, yaitu pencobaan dan ujian. Tapi yang benar itu yang mana saudara ya? Jangan sampai ya kita terus dicobai lalu kita jatuh-jatuh dan nggak pernah tahu ya. Kalau pencobaan itu coba kita baca dulu Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan haleluya. Kalau kita lihat di sini agak aneh saudara ayat ini berkata ya. Ayat yang kedua berkata begini, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh. Aturannya kan kita bahagia itu kalau kita nikmati berkat, nggak ada pencobaan, itu baru bisa bahagia ya. Tapi dikatakan di sini berbahagialah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, pencobaan di sini itu diambil dari satu kata Yunani ya. Pencobaan di sini itu artinya katanya berbunyi peirasmos. Peirasmos itu artinya pencobaan yang datang dari iblis atau dari dunia. Ingat, pencobaan itu dari iblis, ujian itu dari Tuhan. Amin. Ya, saya minta kita semua sama-sama boleh mengerti firman saudara ya. Jadi benar-benar kita mau belajar pagi hari ini. Pencobaan itu dari iblis atau dari setan, tetapi ujian itu dari Tuhan. Nah, di sini dikatakan berbahagialah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya apa saudara? Kita ini tiap hari dicobai enggak sama setan? Dicobai loh. Tujuan pencobaan yang setan berikan kepada kita supaya iman kita jatuh, supaya iman kita kandas ya. Jadi setan itu kita mau atau tidak, sehebat setinggi apapun level rohani seseorang, maka yang namanya pencobaan itu pasti akan selalu datang. Kita mau atau tidak, kita suka atau tidak, kita undang atau tidak, yang namanya persoalan itu datang. Kita hidup baik, kita hidup benar, tetap pencobaan itu akan datang. Kenapa? Karena pencobaan itu dari setan. Bapak-bapak yang sudah menikah, sehebat apapun engkau menjaga, pasti nanti akan ada godaan-godaan. Lihat, ketika Yesus berpuasa 40 hari, saudara, Alkitab mencatat, maka laparlah Yesus. Orang lagi puasa 40 hari, masalahnya pastilah lapar. Nggak peduli, Yesus pun juga lapar. Lalu setelah Yesus lapar, saya mau tanya, kira-kira setan tahu nggak kalau Yesus lapar? Tahu ya, waktu engkau berdoa, engkau punya pergumulan, yang pertama tahu itu Tuhan, yang kedua setan. Jadi hati-hati, engkau berdoa minta dikirim jodoh, nanti setan akan kirim utusannya. Jangan salah pilih, amin. Ya, cari tahu mana kehendak Tuhan. Ketika Yesus lapar, setan tahu, lalu setan ingin mencobai. Ya, lalu Alkitab berkata ketika Yesus lapar, iblis datang, dia bawa batu. Dia bilang sama Tuhan, dia bilang sama Tuhan Yesus apa? Ubah batu ini jadi. Kenapa dia nggak bilang ubah batu ini jadi uang? Kenapa saudara? Karena Yesus lagi lapar. Orang lapar butuhnya apa?
makan, bukan butuh duit. Tapi ada juga sih yang lapar duit ya. Ya, duit dimakan aja, terus duitnya temennya juga dimakan gitu ya. Duit kantor juga dimakan aja gitu ya. Pokoknya apa-apa duit gitu ya. Nah, setan tahu Yesus tuh lagi lapar secara fisik, berarti yang Yesus butuhkan roti. Makanya setan datang mencobai. Dia bilang, engkau kan anak Allah, engkau berkuasa, coba rubah batu ini jadi roti. Kita kalau lagi puasa saudara, aduh ya, lihat batu bayangannya roti tawar. Lihat buku bayangannya ya apa gitu. Lihat orang bayangannya roti. Pokoknya lihat orang tuh kalau lagi puasa yang lewat di sini tuh makanan terus saudara. Ya, kenapa? Karena lagi diuji. Makanya saudara, ketika kita berpuasa, yaitu kita juga melatih tubuh kita. Akhirnya Yesus bilang apa? Ya, enggak, aku hanya harus taat kepada Allah Bapa saja. Siapa kamu? Ya, bisa nggak Yesus rubah batu itu jadi roti? Bisa, tapi Yesus nggak mau melakukannya. Iblis nggak puas. Dia tantang Yesus lagi. Dia bawa Yesus ke bumbungan bait Allah. Lalu dia bilang apa? Kamu kan anak Allah. Kalau kamu anak Allah, coba kamu lompat dari atas bumbungan bait Allah ini. Ya, maka pasti malaikat akan datang menatang kamu, maka kakimu nggak akan terantuk pada tanah, nggak akan kena batu. Kenapa setan membawa Yesus ke bait Allah, saudara? Karena yang pertama, di bait Allah tuh banyak orang. Itu dia mau Yesus mempertontonkan di situ. Kalau Yesus berhasil mempertontonkan kehebatannya, dia jatuh dalam kesombongan. Benar nggak saudara? Ya, memang akhirnya Yesus bilang apa? Setan, hanya engkau, aku tidak harus menyembah kepadamu dan aku harus taat, hanya Bapa saja yang disembah. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bayangkan Yesus aja dicobai, apalagi saudara dan saya. Halo? Ya, jadi harus berjaga-jaga. Setan itu tiap hari ingin mencobai kita. Tetapi perhatikan, kenapa di situ dikatakan saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena ayat yang ketiga bilang begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap, saudara lihat di sini, Tuhan bisa mengubah pencobaan menjadi sebuah ujian. Setan bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan sanggup mengubah yang jahat itu menjadi berkat. Amin. Ya, makanya saudara, dalam segala persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, cobalah melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Amin. Karena ketika kita melihat dengan cara pandang kita, maka kita nggak akan pernah temui berkat di dalamnya. Yang ada kita tuh bersungut-sungut, marah, aduh nggak punya duit ya, rasanya gimana, aduh ya gini. Alkitab bilang no, semua yang Tuhan izinkan terjadi, setan itu memang berusaha membuat kita dicobai. Tapi Tuhan bisa mengubah pencobaan itu menjadi sebuah ujian. Ujian itu datang dari Tuhan. Dan sudah tahu tujuannya apa? Supaya level iman kita naik lebih tinggi. Tidak ada jalan lain untuk menuju kepada kedewasaan iman selain kita ini harus mengalami yang namanya ujian. Saudara tahu nggak, anak sekolah dulu kalau mau ujian ya, mau naik kelas itu selalu ada ujian. Nih anak saya mau ujian akhir nanti ya. Saudara, itu yang namanya pulang malam les, terus ada pelajaran tambahan. Kenapa? Karena mau ujian ya. Hidup juga seperti itu. Nanti kalau ujian itu ya, aduh yang namanya ujian tuh nggak ada orang ini, yes besok ujian. Ada nggak yang gitu? Anak sekolah tuh, yes asik, minggu depan ujian nih. Ya nggak ada. Yang nama ujian tuh, aduh ujian gitu ya. Aduh belajar lagi, belajar. Tapi saudara ketika naik ke level yang lebih tinggi, maka semuanya, aduh udah selesai ujiannya. Saudara percaya nggak? Di dalam hidup kita ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian, semua ujian itu ada batas waktu. Benar nggak? Ya, nggak ada saudara ujian di sekolah gini. Saudara siswa hari ini ujian matematika, batas waktunya sampai besok ya. Kerjain tugasnya nggak ada. Semua 45 menit atau 1 jam, 1,5 jam, tergantung gampang atau mudahnya soal. Dan semua soal yang diberikan guru kepada murid untuk ujian itu sudah ada kunci jawaban. Saya mau tanya, persoalan di hidup kita ini ada kunci jawabannya nggak di tangan Tuhan?
Ketika engkau diizinkan untuk dicobai, Tuhan punya batasan waktu nggak? Ingat saudara, Tuhan kita, Tuhan tuh yang bekerja dengan cara proses. Masalahnya saudara dan saya nggak mau diproses. Jadi kalau Tuhan bekerjanya dengan proses, kita nggak mau diproses, ketemu nggak caranya? Enggak, makanya kita nih stres terus dalam hidup ini. Ketika engkau jalani, seringkali ketika engkau menghadapi persoalan, jangan buru-buru minta jawaban. Jangan buru-buru minta jalan keluar atas persoalanmu. Karena terkadang ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan sudah punya time limitnya, ada batasan waktunya. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, terkadang yang kita butuhkan bukan jalan keluar, tetapi kekuatan untuk bertahan. Amin. Makanya ayat yang berikutnya, Yakobus pasal yang berikutnya bilang, berbahagialah orang yang tetap bertahan di dalam pencobaan, ya. Artinya apa? Ya udah, kalau kita tahu ada batasan waktu, ya jalani aja, bersyukur. Amin. Sambil jaga hati, jaga pikiran, tetap dalam Tuhan. Saya mau kasih kesaksian saudara. Beberapa waktu yang lalu, ya saya punya kebutuhan. Ini masalah yang kita hadapi ini hari-hari ini ya tidak jauh beda lah saya dan saudara. Yang paling banyak itu kita ini mengalami masalah keuangan. Amin apa amin? Ya, pada ngaku nggak? Ya. Memang manusia itu, apalagi sekarang udah jarang saya temukan orang Kristen konseling, Bu mau mati kenapa? Aduh mau dibunuh karena nama Yesus, udah jarang, nggak ada. Bu mau bunuh diri kenapa? Nggak punya uang mau bayar utang. Nah, itu banyak saudara ya. Tapi yang mau dibunuh karena nama Yesus apa tuh kayaknya udah jarang banget ya. Nah saya beberapa waktu yang lalu nih ngalami saudara ya. Jadi saya itu ada satu kebutuhan. Saya harus bayar satu kebutuhan. Di satu sisi uang saya ini saya lagi nabung nih supaya pas jangka waktunya itu pas nyampe gitu ya. Sebutkanlah ya itu uangnya itu yang saya butuhkan 5 juta gitu ya. Lalu saya lagi dalam tahap mau nabung, tiba-tiba ada kebutuhan, ada orang tuh butuh saudara. Nah ketika kita lagi mau nabung, terus tiba-tiba ada orang butuh ya, itu kira-kira kita mau mendahulukan kita dulu atau orang dulu? Jujur loh, jangan alay jawabannya. Ya, dan Tuhan tahu. Kira-kira ketika saudara ada kebutuhan, tapi ada orang lain juga butuh, saudara mendahulukan dirimu atau orang lain dulu? Puji Tuhan Anda semua jujur. Ya, saya juga begitu. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya, saya juga begitu. Tadinya orang butuh, saya langsung enggak, saya tuh juga lagi butuh. Jadi maaf ya, saya nggak bisa tolong. Tiba-tiba dengar suara Tuhan nih. Nggak bisa, kamu harus tolong dia dulu. Waduh, di situ saya bergumul saudara. Nggak ada orang yang tahu nih, suami saya pun nggak tahu, cuma saya yang tahu. Saya bergumul, Tuhan nggak, saya juga butuh. Tapi Tuhan suruh saya tolong, enggak, kayaknya ini bukan suara Tuhan, ini suara hati saya. Jadi saya tengking itu suara dalam nama Yesus, pergilah ya. Saudara bisa bayangkan suara Tuhan ditengking loh. Saking tidak berdayanya daging. Tapi saya makin gak sejahtera. Itu yang Rasul Paulus bilang, sesungguhnya aku ini adalah tawanan roh. Ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, jangan heran ada hal-hal yang kita dapat dari Roh Kudus yang itu kadang bikin kita nggak sejahtera dan orang lain nggak ada yang tahu. Termasuk suami saya nggak tahu. Suami saya itu sudah memberikan saya keluasan, kamu aturlah keuangan. Dia percaya kepada saya karena kalau ada yang begini-begini ini saya tanya sama dia pasti ngomong ya berhikmat, jangan tolong-tolong orang, kita juga butuh. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih cenderung pakai ya, pikir, pakai logika, pakai otak. Makanya yang paling banyak kena stroke itu laki-laki. Itu survei membuktikan. Bener nggak? Kenapa? Karena laki-laki itu ukuran otaknya lebih kecil daripada perempuan, tapi isinya banyak, full memorinya. Beda sama perempuan, otaknya ukurannya lebih gede tapi kosong, nggak ada isinya. Kenapa saudara? Karena perempuan itu pakai perasaan, sukanya baper, otaknya nggak dipakai. Ada masalah, dia nggak mikir, nangis aja udah selesai masalahnya, bener nggak? Halo, bener nggak wanita? Ngakui nggak? Saya juga wanita loh gini-gini. Ya, kita ada masalah, nggak usah dipikir. Kadang
cuma curhat lewat BBM sama temen lewat WA, ada masalah nih, kenapa? Gini, udah curhat panjang gitu. Padahal temannya juga nggak baca loh, cuman balas satu kata. Temannya nggak baca, cuman males banget kan baca panjang begitu, cuman dibalas sabar, berdoa aja, udah plong dia. Yang penting udah ngetik tuh, bapernya udah dicurhat sama orang lain, udah selesai. Sesimpel itu. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu jarang curhat. Kalaupun ada yang suka curhat, itu pasti laki-laki yang, curhat dong, curhat. Itu pasti setengah laki-laki, Bo, cuco. Ya, jadi memang beda. Lalu saya bergumul, saudara. Saya pikir, aduh bagaimana Tuhan ya, kalau saya tanya suami, pasti dia bilang, jangan nih, saya harus bergumul sama Tuhan nih ya. Semakin kenceng, saudara, suara Roh Kudus bilang, tolong dia dulu. Lah tapi nggak masuk akal saya, bagaimana? Ini kan saya masuk dalam pencobaan nih, saudara. Ya, duitnya pas-pasan, suruh nolong orang, aduh bagaimana ya? Karena sudah nggak tahan, saya dengar suara itu terus memaksa saya. Ya udah, akhirnya Alkitab kan bilang, hukum yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Sudah dilakukan belum? Belum, tadi jawabannya tolong diri dulu. Berarti kan belum dilakukan. Padahal Alkitab bilang, bayangkan loh, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Susah apa susah ini? Banget, ya. Benar gak saudara? Aduh, kita suruh mikirin orang seperti mikirin diri kita. Aduh, gak gampang. Tapi ketika engkau mau melakukan, Tuhan itu tidak berdiam diri. Sudah tahu, akhirnya saya putuskan, saya transfer. Ya, kebutuhannya dia udah Tuhan plong. Ya, dan udahlah saya nggak mau mikir. Iblis datang, goblok banget. Lu sendiri mau bayar tagihan 2 hari lagi nggak ada duit, kenapa lu tolong dia? Kalau udah begitu, saudara, menyesal nih hati nih, nyesel bener. Aduh, saya salah ambil keputusan kali. Tapi daripada bersungut-sungut, daripada tidak percaya, Alkitab bilang ke orang yang khawatir tidak mungkin terima apa-apa. Jangan khawatir, lebih baik percaya. Begitu saya dengar suaranya setan ngomong, bodoh banget, 2 hari lagi. Dari mana kau dapat duit mau bayar tagihan? Menyanyi saya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Setan giniin, pertolongan dari mana? Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Tangannya siapa bekerja? Pertolonganmu begitu ajaib. Lawan setan, amin. Nyanyi sampai habis 1 lagu, terus datang nih setan di pikiran, saudara. Karena pertempuran yang sesungguhnya dalam hidup kita itu ada di pikiran. Setan tidak akan pernah bisa memaksa kita melakukan kehendaknya tanpa dia membuat persetujuan di dalam pikiran. Ketika engkau setuju dengan perkataan setan, maka disitulah saudara, setan membuat engkau hancur, imanmu jatuh. Tapi ketika engkau tidak pernah setuju, dia bikin kita khawatir, kita tetap gak mau khawatir. Karena itu Alkitab yang bilang. Tapi berapa banyak kita selalu khawatir. Daripada kau khawatir, nyanyi aja memuji Tuhan, amin. Datang lagi dia, saya udah habis 1 lagu tuh. Tetap datang lagi. Bukan berarti setan udah gini gulung tikar, sudahlah dia nyanyi terus, kalah kita, nggak usah. Enggak, dia ajak 7 roh lebih jahat. Ini gaya sok kuat dia, ayo. Ya, Kristen yang jadi teman-temannya udah nggak digoda. Makanya saya bilang setan tuh di diskotik udah nggak kerja, cuman kontrol dia. Ya, lancar nggak bro? Lancar coy. Oke, lanjutkan ya. Kita kemana? Ke Go TV sana, lagi pada mau ibadah. Sok mau ibadah, yuk kita ganggu mereka yuk. Jadi saudara hati-hati loh, bener. Waktu udah habis lagu datang lagi. Tinggal 1 hari mau bayar pakai apa? Nyanyi lagi. Firman-Mu berkata kau besertaku. Sok menghibur diri, maka kuat roh dan jiwaku. Lawan terus saudara. Ya, pokoknya melawan. Saudara tahu, saya memang secara manusia pun buntu di sini. Jujur loh, bahkan saya mikir, siapa yang mau tolong saya? Orang dari mana? Seperti Daud berkata, dari manakah datangnya pertolonganku?
Di gunung nggak ada pertolongan. Di mana aku cari pertolongan? Sampai buntu seperti itu. Dan saya akhirnya menaklukkan pikiran saya kepada firman Tuhan. Hei, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nggak usah mikir siapa yang tolong kamu. Tuhan yang akan tolong. Bener loh saudara. Akhirnya besoknya itu saya ada pelayanan ya. Tapi waktu itu saya sakit, benar-benar drop ya. Kenapa? Seorang tuh banyak pikiran drop loh. Ya, apalagi nggak masalah keuangan, gajian masih lama, aduh itu bikin drop saudara. Tekanan darahnya turun langsung. Saya demam, saya drop, saya cancel pelayanan. Saya bilang, Bu maaf ya saya besok nggak bisa pelayanan. Jawabannya dia apa? Bu sorry, nggak boleh, batal. Waduh, hebat bener nih. Jawabannya dia, ibu kan pendeta, berdoa dong. Punya iman dong biar sembuh, haleluya. Jemaat itu pokoknya tidak mau ngerti, dia tahu pendeta itu sakti. Padahal pendeta juga manusia. Ya, Bu nggak bisa Bu, bener Bu. Aduh ibu dengar deh suara saya loyo bener nih, saya nggak bisa berdiri Bu. Mau muntah, pusing semuanya, nggak bisa Bu. Kalau saya iyain ibu ya, ibu cuma satu orang loh. Ini saya korbanin jemaat banyak loh Bu. Dan ibu tahu ini kita acara khusus, saya bikin brosur udah berbulan-bulan. Itu yang muncul fotonya Bu Debbie. Ibu bayangkan kalau yang datang bukan ibu, terus saya bilang apa sama jemaat? Ya bilang saya lagi sakit, nggak bisa berdoa, masih ada waktu semalam. Haleluya. Saudara ya, ini ibu ngeyel bener saudara. Saya bilang suami saya gimana? Suami saya bilang ya jangan batalin dulu, saya doa dulu gitu ya. Aduh ya, saya doa malam itu, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya benar-benar istirahat. Besok pagi agak mendingan tapi masih pusing saudara. Ya suami saya bilang yuk berangkat. Berangkat saudara, di jalan saya nggak bisa buka mata di mobil. Saya bilang sama ibunya, Bu selesai khotbah saya langsung pamit ya. Saya nggak bisa tunggu acara selesai. Nggak apa-apa Bu Debbie, yang penting khotbahnya dulu. Ibu habis itu mau pulang terserah. Saya khotbah, selesai khotbah saudara. Memang waktu khotbah pusingnya hilang sih. Ya itu ajaibnya Roh Kudus gitu ya. Waktu khotbah tuh pusingnya hilang saudara. Ya selesai khotbah pusing lagi. Saya buru-buru setelah khotbah langsung lari saya saudara. Lari pulang turun ke bawah tangga. Cepet-cepet turun, ada jemaat yang kejar. Saya bahkan gak sempet tanya namanya dia. Saya gak kenal ibu itu. Dia kejar saya, Bu Debbie, Bu, bentar Bu, ada berkat dari Tuhan. Tas saya dibuka, dimasukin amplop. Udah saya bilang, Bu, thank you, Tuhan berkati ya. Saya mau buru-buru ya Bu. Oh iya, saya gak sempet tanya namanya dia. Naik ke mobil saudara, sampai di mobil. Saya ingat tadi dikasih amplop, saya doakan Tuhan terima kasih buat berkat ini, berkati orang yang sudah memberkati saya. Saya buka, saya bilang saya percaya ini berkatmu yang engkau cukupkan. Saudara tahu dia kasih sama saya berkat berapa? Sesuai dengan yang saya butuhkan. Ya, dan kok nggak wow ya? Ya Tuhan itu bekerja luar biasa. Jadi uang saya yang saya sudah tabung separuh nggak kepake. Sebenarnya bagi Tuhan mau jawab persoalan kita itu gampang, kecil, gampil, benar nggak? Tapi yang menjadi susah bagi Tuhan, dia nggak bisa bekerja karena kita ini kurang ngaku nggak? Benar nggak? Saya udah sering buktikan yang begini ini, aduh benar-benar waktu saya mengalami kecelakaan mobil juga gitu. Saudara tahu, saya udah saksikan di sini kan asuransi putusin 4 juta saya dibayar. Secara manusia udah gak bisa ganti mobil. Tiba-tiba ada yang telepon, Bu Debbie saya lagi ibadah, Tuhan suruh saya berkati ibu. Anda siapa? Ibu gak kenal saya juga gak kenal ibu. Saya cuma tahu dulu ibu pernah khotbah di gereja saya udah lama banget, berapa tahun lalu. Terus tiba-tiba bisa dengar begitu, gimana ceritanya? Pokoknya ibu gak usah tanya gimana, saya dengar Tuhan suruh saya berkati ibu waktu saya lagi ibadah di gereja. Benar itu suara Tuhan? Benar Bu, soalnya kan lagi di gereja bukan di diskotik Bu. Oh iya. Dia transfer loh buat DP mobil saudara. Jadi makanya saya bilang rekening saya di dunia gak banyak, di sorga miliar. Hello. Waktu saya gak bisa bayar rumah 400 juta, siapa yang lunasi? Tuhan, lewat Facebook orang bayar, orang transfer 400 juta saudara. Yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hati, itu yang Tuhan sediakan. Masih kurang percaya ke engkau? Ya, ingat ketika akhirnya Maria dan Marta mengirim orang untuk bilang ke Yesus bahwa Lazarus sakit. Mereka berharap
Yesus yang sakti itu datang, doakan supaya dia sembuh. Tapi mereka tunggu, Yesus nggak datang. Alkitab berkata, Yesus sengaja tinggal lebih lama. Sampai akhirnya Lazarus mati. Udah mati, Maria sama Marta bilang, ya udahlah, udah mati, mau diapa? Ya wes, Yesus nggak datang, kecewa. Ketika Yesus datang, dia tanya, Lazarus mana? Mereka bilang, ya telat. Dia udah mati. Lalu mereka bilang sama Tuhan, seandainya kalau waktu itu engkau dengar kabar bahwa Lazarus sakit dan engkau langsung datang, semuanya nggak akan jadi begini. Belum tahu dia. Kasihan deh lo. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan engkau lihat keadaan yang sudah tidak mungkin. Engkau lihat keadaan harapanmu yang sudah mati. Gak mungkin lagi. Tuhan tinggal berapa jam nih saya harus bayar. Bagi sorga gak ada yang mustahil. Tapi adakah iman di hatimu? Mereka ngomong sama Yesus seolah-olah mereka lebih tahu dari Tuhan Yesus. Bukankah itu sering juga kita lakukan? Tuhan, seandainya kalau engkau datang waktu itu berapa hari lalu waktu kita kasih tahu bahwa Lazarus tuh sakit, dia gak bakal begini, udah mati, mau ngapain lagi kamu datang? Benar gak saudara? Yesus bilang apa? Dia gak mati, dia cuma tidur. Udah hampir bau. Udah bau Tuhan. Masih bilang gak mati, cuma tidur. Orang tidur gak bau. Ini udah bau, udah dikubur. Lalu Yesus pergi, di mana dia dibaringkan? Mereka pergi. Yesus cuma bilang, Lazarus bangkit. Kaget. Saudara tahu Yesus bilang kepada Maria dan Marta apa? Aku sengaja tinggal lebih lama supaya engkau belajar percaya. Ternyata untuk percaya pun kita perlu belajar. Amin. Jadi jangan cuma jadi Kristen yang dengan gampangnya nyanyi, aku percaya Tuhanku dahsyat. Malaikat dari surga mempret. Beneran gak lu percaya? Karena yang namanya percaya itu butuh belajar. Bagaimana belajarnya? Aduh Tuhan, keadaan lagi sulit, aku disuruh menabur. Alkitab bilang, yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Amin. Berbahagia ini loh yang Alkitab bilang. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu buat saya waktu itu pencobaan gak banget. Uang udah gak ada, suruh menabur. Aduh pencobaan banget tuh. Sampai saya tengking-tengking loh. Tapi saudara lihat, ketika engkau tetap bertahan di waktu yang sudah Tuhan tetapkan, Dia menyatakan mujizatnya. Sehingga tadi ayat yang berikutnya berkata apa? Supaya engkau tidak kekurangan suatu, dan biarkanlah. Kenapa? Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan siapa yang mau tidak kekurangan suatu apapun? Kita semuanya mau. Siapa yang mau belajar percaya? Siapa yang mau belajar bertindak melakukan firman? Sekalipun itu susah. Tidak ada jalan lain saudara. Ketika kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan itu akan mengikuti engkau. Tetap percaya kepada Tuhan apapun persoalanmu hari ini. Mari bilang, Tuhan kami percaya Engkau itu luar biasa bagi kami. Bangkit berdiri bersama.